Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwatal arda bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, Kau takdirkan jadi ahli ma'rifah padamu, ahlul yakin. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Golongkan kami semua husnul khotimah. Golongkan kami menjadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Hadirin, dengan mengucap basmalah bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Masjid ini pada malam ini sudah diresmikan oleh jamaah semua, walaupun bangunannya belum sempurna. Alhamdulillah, insya Allah malam Jumat yang akan datang mudah-mudahan sudah bisa tembus sehingga sudah bisa tersambung dengan baik ke belakang. Kapasitas masjid ini akan mencapai 3.000 kalau duduknya seperti ini. Alhamdulillah, masjid ini sudah ada sebelum kita lahir di Lauh Mahfuz. Jadi bukan karena jasa siapa-siapa, karena Allah saja mau membangun rumahnya. Tidak ada yang baru di alam semesta ini. Segala sesuatu sudah ada dalam pengetahuan Allah. Tidak boleh kita merasa berjasa, karena cuma satu yang berjasa, Allah saja. Kita kepilih jadi jalan terwujudnya rencana Allah. Tidak boleh mengatakan dengan adanya perjuangan maka masjid ini ada. Oh bukan, masjid ini ada dan kita kepilih jadi orang yang jadi jalan terwujudnya. Tidak boleh menganggap Allah berbuat karena kita dulu yang berbuat. Kita harus punya niat, kita harus punya keinginan, kita harus gigih dalam berjuang. Tapi kalau sudah jadi, semua harus milik Allah. Panitia luar biasa nih rapatnya tentang ini. Ini betonnya ini kualitasnya di atas rata-rata. Ini masuk ke dalam tanah, ngelubanginnya juga tidak biasa. Ada tim yang mengontrol khusus ahlinya. Tapi kalau sudah jadi, yang mendatangkan ahlinya juga Allah. Yang menggerakkan siapapun yang membangun adalah Allah. Jangan pernah merasa berjasa sekecil apapun, karena semua kebaikan hanya datang dari Allah. Insya Allah malam Jumat yang akan datang kita sudah taraweh di sini. Hadirin, kalau membahas tentang amalan bulan Ramadan, saya kira sudah banyak. Saya mau membahas bagaimana ember yang diisi terus dengan air, yang isinya kurang banyak, tapi ember bisa penuh.
daripada ember diisi banyak air tapi di bawahnya bolong sehingga tetap kosong. Tidak sedikit orang yang saum tapi dia tidak dapat pahalanya. Jelas hadisnya. Padahal orang yang man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, juga ada yang sholat di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan ke Allah dan tidak mengharapkan apa-apa selain pahala, ganjaran, keridhaan Allah, habis itu Allah ampuni dosanya yang lalu. Ini nih Ramadan. Makanya menurut Rasulullah orang yang paling celaka adalah orang yang masuk bulan Ramadan tidak dapat ampunan. Ini celaka. Mari kita coba kaji apa kira-kira yang membuat Ramadan ini membuat kita celaka. Padahal Allah memberikan semua jalan kemudahan untuk bisa dapat ampunan. Jadi ini tidak membahas amal ya, tapi membahas perusak amal. Satu perusak amal yang terbesar adalah riya. Karena orang yang amalnya sehebat apapun, kalau kena riya itu sudah langsung sirna, tidak ada pahalanya. Ada lagi amal nanti yang kalau dilakukan selain pahala tidak ada, dosa dapat. Sekarang yang bahaya saja dari sebuah amal itu riya. Apa riya itu? Riya itu adalah sibuk dengan penilaian makhluk. Makanya man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Nah, di sini tuh benar-benar surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi harus khalis, ikhlas. Saudara mau dikasih susu murni 2 liter gratis sehari? Mau? Tapi dikasih 1 sendok kotoran sapi. Mau Pak? Bapak mau lah. Baik, jangan 1 sendok. 1 sendok teh. Mau Pak? 1 ujung sendok. Dicampur Pak, dikocek. Gak mau. Pencampur sekecil apapun membuat tidak murni, tidak khalis. Ini mujahadah pertama hadirin. Mujahadah di bulan Ramadan ini adalah menghilangkan keinginan dinilai makhluk, mencukupkan keinginan dinilai Allah. Sudah berulang dibahas. Bukan cuek. Orang yang cuek, orang yang tidak peduli penilaian siapapun. Kita sangat peduli dengan penilaian, tapi penilaian Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan Allah tahu isi hati. Cukup sekarang hadirin, mujahadah pertama adalah sudah latihan sekuat tenaga, cukuplah Allah yang menilai. Bekal ada ujiannya. Kita udah berbuat baik, tidak dihargai. Kalau ngejeletot ke sini, berarti kita ngadap-ngadap. Kita udah ngasih segepok misalkan, kata orang, cuman segini.
Kalau diambil lagi berarti memang nggak ikhlas. Allah nanti akan menguji kita dengan orang-orang yang tidak berterima kasih. Allah juga mungkin menguji kita dengan orang yang meremehkan kebaikan kita. Bahkan akan ada orang yang selain tidak berterima kasih, meremehkan, juga menghina kebaikan kita. Semuanya dengan izin Allah. Tenang saja hadirin. Tenang. Kita berbuat baik malah disangka berbuat buruk. Udah berbuat baik, kita dicurigai. Tenang, tenang, tenang. Allah tahu. Allah tahu. Ya. Halo? Sing sabar. Kita udah nolong, ngembaliin dompet, ternyata di dompet itu asalnya 1 juta, tinggal 100.000. Kita ngembaliin dompet, siniin 900 lagi. Saya nggak ngambil. Ini buktinya tinggal segini. Memang bangunan belum jadi hadirin ya. Ada suara beton yang belum kering. Coba dicek, udah tetap serem hadirin ya. Ini murnya udah kuat belum? Maksudnya semua lihat ke atas hadirin. Tenang ya, tidak akan ketukar. Sampai di mana tadi? Jadi sampai di mana ya? Oh iya. Kita ngembaliin dompet, kita disangka nyuri. Tenang, tenang, tenang. Allah tahu kita nggak nyuri, benar? Pasti ada jalannya. Ini episode saja. Episode nguji keikhlasan, episode menguji keyakinan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Enggak, Pak. Balikin uang saya. Saya tidak ngambil, tapi kalau memang Bapak yakin saya yang mengambil, saya akan cicil, Pak. Tapi satu hal, saya tidak mengambilnya. Kalau Bapak merasa saya mengambil, akan saya bayar dengan niat sedekah. Tenang, jangan emosi, apalagi pakai nangis. Demi Allah, enggak, tenang. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Makanya kalau kita berbuat baik, belajar ikhlas, akan ada ujian dari yang tidak menghargai, tidak memuji, bahkan mencaci, bahkan mencurigai. Tenang, tenang. Itu ujian keikhlasan. Kelihatannya serius ini mah. Oh, tetangga sebelah hadirin sedang menurunkan besi beton ya. Tenang saja ya. Kebayang gimana di Palestina ya. Kebayang bagaimana di Suriah. Yang asli itu bomnya. Ini tetangga hanya memperbaiki saja, kita sudah liuk deui ya. Sehingga gebros ya. Sudah. Siap ini latihannya? Ingat ya. Ini rumus latihan ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak. Yakin? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahukah? Adakah sesuatu yang tidak dilihat Allah? Adakah sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Pasti? Pasti? Mungkinkah ada yang lupa oleh Allah, kelupaan ngebalesnya? Jawab hadirin. Mungkinkah ada yang kelewat gitu? Atau tertukar? Mungkinkah ada balasan yang tertukar? Yang ini sedekah 1.000, yang ini sedekah 100.000, tiba-tiba geplok kena yang ini. Mungkinkah? Jodoh mungkin ketukar enggak? Enggak ada yang meleset. Karena duduknya deketan terus meleset gitu. Kan. Apakah ada yang dikecewakan oleh Allah balasannya? Jawab.
Ada yang bisa menghalangi tidak? Kalau Allah mau ngasih sesuatu ke kita, adakah yang bisa menghalangi? Mencegah? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Tidak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, gak ada yang bisa nolak. Yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Kita dengar ayatnya, surat Yunus 107. Harus bulat yakin ini hadirin. Sing anteng saja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sing yakin ini ya, akan ada ujiannya orang yang mau ikhlas. Ujiannya ada yang tidak berterima kasih, tidak memuji, tidak menghargai, bahkan mencaci kebaikan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pokoknya kita mah lakukan, lupakan, dah selesai urusan kita. Lakukan dengan baik, lupakan. Ngasih korma, nah buka timane masuk gede kia tengena, dah jangan diambil lagi. Kan makanya kalau ngasih yang bagus, enak korma nu iya iya tengena nu eta mah baledogeun teh ikhlasan atau dikunyah diburakeun lebih jelek lagi. Tenang, tenang. Siap hadirin? Sing siap ya. Memang begitu, kalau ikhlas tuh tingkatannya terus berjenjang dan ada latihan-latihannya. Siap latihan tidak diterima kasihi, siap latihan tidak dipuji, siap latihan tidak dihargai, siap latihan dicurigai, padahal udah berbuat baik. Wah, kenapa Allah begini? Supaya sempurna tingkat keikhlasan. Supaya naik terus, naik terus. Kalau masih ada sakit hati di sini, itu ciri-ciri belum. Karena ikhlas mah nggak ada sakit hatinya. Nah itu tuh Allah tahu kapan kita sakit hati, nanti terus diuji. Nggak apa-apa. Jangan, aduh saya emang nggak mau diuji. Justru itu yang meningkatkan tingkat keikhlasan. Udah berbuat baik, ada yang memfitnah dengan kebaikan kita, tenang, tenang, tenang. Allah udah tahu kita berbuat baik. Ya, siap? Dah, pokoknya mulai sekarang masing anteng. Belajar pikun. Kalau bisa belajar menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan aib. Tutup, dah selesai. Nggak, orang nggak tahu juga nggak apa-apa. Orang nggak lihat nggak apa-apa. Pasti semua dilihat Allah. Setuju? Setuju hadirin? Kayak yang kurang setuju gini. Setuju, jalanin aja. Ya, mulai belajar rahasia, sembunyi-sembunyi. Yang kelihatan orang boleh, tapi yang nggak kelihatan harus lebih banyak. Yang kedua, apa yang paling bahaya dari saum ini? Satu, tadi membuat pahala nggak ada. Tapi ada yang membuat selain pahala kita, selain gak dapat pahala saum, tapi juga
kita nanggung dosa orang dan pahala stok kita yang ada angus. Apa coba? Ghibah. Surat Al-Hujurat ayat 12. Nih penting. Al-Hujurat ayat 12. Ini penting. Nanti kenapa jadinya ghibah? Rotenya ini nih. Jadi di Ramadan itu supaya enggak ghibah ada rotenya. Rote tuh. Rote lah. Silakan. Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Ini ada hadis dhaif, tapi tidak ada salahnya untuk didengar. Walaupun dhaif itu ada yang mengatakan jangan dinisbahkan kepada Rasulullah. Tentang seorang wanita, dua orang wanita yang berpuasa. Mungkin tadi Ustadz Abdul Wahab sudah bercerita ya. Walaupun tidak sahih, tapi ini bisa jadi jalan tafakur. Ada dua wanita, ya Rasul, sesungguhnya ada dua wanita yang puasa, keduanya hampir mati karena kehausan. Lalu Rasulullah berpaling darinya atau diam. Lalu orang itu mengulang, wahai Nabi, mengatakan panggil keduanya. Lalu wanita itu datang dengan kemudian gelas besar didatangkan. Lalu bersabda, muntahlah. Akhirnya muntah dan nanah, darah bercampur dengan daging memenuhi separuh. Lalu yang seorang lagi, muntahlah, keluarlah. Begitu banyak yang sama. Sesungguhnya kedua wanita ini menahan diri dari yang dihalalkan, namun berbuka dengan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Salah satu dari keduanya berteman dengan kedua yang lain, dan keduanya memakan daging manusia. Hadis riwayat Ahmad. Ada yang mendoifkan. Tapi kalau kita ingat ayat yang tadi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Nah, itu bergibah, hadirin. Sebelum orang bergibah itu ada perjalanan awalnya, yaitu suudzon, berburuk sangka. Makanya kalau orang sudah suka berburuk sangka, galau pasti. Tidak enak aja hati ini. Dan kalau sudah buruk sangka, masuk ke tahap kedua, tajassus. Mulai mengorek-ngorek, ingin tahu kesalahan, kekurangan. Itu benar-benar tinggal satu tingkat lagi, gibah. Gibah itu mengatakan sesuatu yang kalau dia tahu dia nggak suka, gibah. Kalau benar itu gibah, kalau tidak benar fitnah. Makanya Ramadan ini jangan sampai
kita menjadi penggibah, karena selain tidak ada pahalanya, pahala kita dikasihkan ke yang kita gibahi, kalau habis dosa dia kita pikul. Banyak itu yang saum ngabuburit sambil gibah. Ini mah bukan bergibah ya, tapi asal tahu aja. Eta teh gibah. Dari mana datangnya gibah? Dari suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu, pokoknya kalau ke orang beriman husnuzon saja. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Nyaman hati. Dia biasa datang tepat waktu, nggak datang, wah pelanggaran, suudon. Kenapa dia belum datang? Siapa tahu dia lagi nolong orang di jalan. Enak? Mungkin dia udah pergi dari tadi, tapi lagi di toilet. Enak? Si eta teu disiplin. Enak nggak? Wajahnya juga beda, teu disiplin, beda aya nama. Kalau udah suudon, langsung gak nyaman hati ini. Dan si wajah ini menyesuaikan dengan hati. Nyangka eta teh. Kalau dia nyangkanya baik, seperti maaf ya, ada yang kentut di sini. Saya namanya dari dia, pasti nggak enak. Harusnya dia pasti udah nahan sekuat tenaga. Hanya tak tertahankan. Dia pasti nggak mau meracuni kita semua. Kata-kata meracuni juga suudon. Tidak mau dia menghembuskan udara kurang bijak ini. Terlalu soleh hadirin. Keluar, ya mah masjid baru sendal leungit, awal yang buruk nih. Kira-kira bahagia nggak ngom? Saya tadi naruh sendal di sini. Jangan-jangan saya yang lupa naruh. Enak nggak? Mungkin ketuker. Sendal udah habis. Oh, mungkin ada yang mirip dengan sendal saya kepake. Enggak ada yang mirip, kata panitia tuh. Ini mah ada yang nyuri lah. Ya mungkin dia perlu sekali sendal. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja halal. Kalau dia memang niatnya kurang baik, semoga ini merupakan pencurian terakhir kalinya. Sudah ini ya Allah jangan nyuri lagi, saya halalkan. Enak nggak? Enak hadirin. Pokoknya cari 1001 alasan. Gimana kita sudah berbaik sangka bahwa dia telat datang nolong orang, pas datang, Kang bagaimana? Ketiduran, udah berbaik sangka ternyata ngaco. Berbaik sangka tahap 2. Boleh jadi ini ketiduran yang terakhir. Sesudah ini mungkin dia akan jadi baik. Dah jengkel juga nggak selesai. Betul? Gimana kalau kita udah berbaik sangka malah dia nipu? Toh enggak. Allah tahu siapa yang mau nipu kita. Allah tahu semua strategi penipu. Kalau kita berbaik sangka dengan yakin Allah akan melindungi kita, Allah akan bongkar. Ada jalannya kebongkar. Enggak bisa. Bohong itu tidak ada bagi Allah. Tipu-tipuan itu tidak ada bagi Allah. Kita ketipu bukan karena yang nipunya jago, tapi izin Allah aja kita ketipu. Orang ngebohong ke kita bukan dia jago ngebohong, karena nggak dibuka aja oleh Allah. Kenapa dong kita kebohongin? Boleh jadi kita nggak pernah berlindung ke Allah. Doa nggak pagi-pagi a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Kita nggak doa itu. Subuh nggak doa, asar nggak doa, lepas perlindungan. Mau pergi doa enggak? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Hudita wa kufita wa wukit. Udah janji Allah tuh. Kalau orang keluar dari rumah doa itu ditunjuki, dilindungi, dicukupi. Kita enggak pakai perangkat-perangkat itu. Padahal sudah dikasih, baju besinya dikasih, helmnya dikasih, cuman kita nggak pakai.
Jadi kalau kita celaka, ya kita saja yang nyelakain diri sendiri. Hayo husnuzon, para istri husnuzon ke suami. Kenapa suami telat? Oh jangan-jangan sedang rapat. Rapat dengan siapa? Eta teh capek hadirin. Jangan suka ngebongkar-bongkar handphone. Jangan pengen tahu. Dah tahu juga jadi stres sendiri. Mendingan gak tahu aja. Itu tajasus. Jangan suka ngorek-ngorek. Jangan serba ingin tahu tentang orang lain kalau bukan kewajiban kita. Temen naik motor. Itu nyicil ente ya. Mau apa? Sok sekarang kalau kita tahu itu motor cicilan, pasti lewat motor itu nyicil. Can lunas. Kita ikut ngelunasin enggak? Enggak kan? Jangan ingin tahu hutang orang, masa lalu orang. Mau nikah enggak usah nanya dulu pacarnya berapa. Kamu udah berapa kali pacaran? Coba jelaskan ngapain aja. Terus mau apa? Kita juga kalau dibongkar mah nggak akan ada yang mau sama kita seumur-umur, benar? Udah, buka lembaran baru, buka lembaran baru. Kecuali yang bagian tugasnya screening, ya, intel, jaksa, polisi atau security, itu memang punya kewajiban. Yang nggak punya kewajiban lempeng aja. Nanti Allah ngasih tahu kok. Kalau memang kita harus tahu, beneran. Kalau seseorang ngebohong kepada kita dan kita berlindung ke Allah, dibuka tuh bohongnya dan gak bisa tertutup. Aman kita berlindung ke Allah. Kitanya gak kotor hati, Allah akan ngejaga. Daripada kita yang ngorek-ngorek, udah kekorek, kebuka, mau digimanain? Udah gitu dia gak ngaku, capek sendiri. Jangan serba ingin tahu. Kayak si itu teh nikahnya udah berapa kali ya? Mau apa? Saudara mau nikah sama dia? Cicing, dong lo bata tanya. Halo? Setuju? Enggak sengaja aja ngedengar kejelekan orang kepikiran. Apalagi yang tukang nyari kejelekan. Capek hidup ini. Enggak usah serba ingin tahu tetangga. Kita baik saja, nanti kalau tetangga itu berbahaya, Allah akan ngasih jalan kita tahu. Betulan hadirin, karena tidak ada rahasia bagi Allah. Allah tahu segala yang tersembunyi, lahir maupun batin. Tidak ada bohong, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada siasat. Semua innallaha bikulli syai'in alim. Percayakan kita ke Allah yang maha tahu, patuh aja ke Allah. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib. Husnuzon, jangan ngorek-ngorek aib, jangan serba ingin tahu rahasia orang. Urus diri aja dulu yang benar. Ada waktunya kita nanti bisa ngeberesin urusan orang, Allah yang ngasih jalan. Mau kita dibuka oleh Allah aibnya? Kalau kita dibuka, kira-kira ada nggak yang mau menerima kita sebagai pekerja? Nggak ada, nggak ada. Saya aja kalau dibuka oleh Allah aibnya, beres nih Darut Tauhid ya. Nah, entong kasih agimnya, modal. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing. Jangan mengatakan yang kalau dia dengar omongan ini, dia tahu dia sakit hati. Udah. Alhamdulillah ya, si teteh itu sekarang pengajian. Padahal dulunya gibah itu. Dia nggak mau. Sekarang si eta teh pakai jilbab. Alah, padahal 2 minggu yang lalu ngetet. Mau apa ngomong begitu? Mau apa ngomong itu? Nggak ada gunanya. Udah alhamdulillah. Si teteh itu sekarang pakai jilbab, alhamdulillah, hidayah taufik Allah. Cek, tos. Si itu teh, tuh mungkin, Hati-hati hadirin, hati-hati, hati-hati.
Pokoknya mah udahlah, Ramadan ini mah diem. Gak usah ngomong, saum perut juga saum mulut. Coba tahan sehari aja. Coba besok sehari ya. Cek latihan saum mulut. Jangan ngomong kecuali perlu bener manfaat secukupnya. Kalau enggak cek tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pengen ngomong. Naon eta penyol gitu. Nanti bau pepetasan, tahan. Tiap mau nyeletuk, tahan. Hiliwir kurang harum atau bau, nanti aja bau perkedel, jangan, tahan. Celetuk apapun, tahan. Ini lagi saum. Tahan, nggak ada komentar cuaca, nggak ada komentar tentang orang. Tahan, ingat lagi saum, ya. Tapi kalau ditanya, ada yang assalamualaikum, jawab karena hukumnya wajib. Kalau perlu kasih tahu ke keluarga, punten, Bu, barudak, Bapak lagi belajar saum bicara. Kalau nanti kurang ngomong, ini teh lagi belajar ngurangin. Itu bagus supaya yang tidak ngerti jangan sampai suudon. Ke teman-teman juga, punten teman-teman, saya sudah kebanyakan dosa pakai mulut, lagi mengurangi. Maklum aja kalau saya kurang bicara. Kasih tahu. Apalagi kalau begini, Bu, saya lagi mujahadah saum bicara. Kalau saya lupa, ingetin ya. Ibu kemana wae? Pak. Mau lebih mantep lagi, tiap kali kita batal atau salah ngomong, didam sendiri aja. Aing mah euy, 100.000. Memang dunia mujahadah begitu, Pak. Kenapa puluhan tahun kita hidup nggak bisa mengendalikan mulut? Karena nggak punya target, faliyakul khairan aw liyasmut. Nggak punya target mau menahan lisan. Dan kalaupun punya target, nggak fokus kita menahan lisan. Kalaupun fokus, nggak mujahadah, nggak ada damnya. Orang yang didam seperti yang umroh, ihram, itu hati-hati. Apalagi yang bokeh, takut kena dam. Bagus hadirin. Ini mah urusan pribadi, ya. Sudah terlalu banyak ngomong dalam hidup ini. Terlalu banyak amal kita yang enggak ada pahalanya gara-gara diomongin. Terlalu banyak dosa harus kita pikul gara-gara ngomong. Terlalu banyak pahala kita angus gara-gara ngomong. Betul? Ini yang menghancurkan banyak pahala. Sebagian penghuni besar, penghuni neraka dari sini. Makanya Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya dan dua kakinya, lidah dan kemaluan, surga tuh. Saya senang kita banyak sholat, taraweh, banyak sedekah, itu sudah banyak diceramahkan. Tapi kalau ini bunyi terus, Pak, alhamdulillah, orang mah kuat, taraweh 23 rakaat, seger saya mah, las hilang. Udah gempor jam 11 tadi. Eta mah umroh teh legit tadi. Di Mekah mah salat itu sesudah Isya 20 rakaat tidur, saya mah kuat tahajud teh. Jam 1 bangun sampai jam 3 salat lagi, seger, las hilang. Ngapleknya masih, pahalanya udah sirna. Alhamdulillah ya, akang mah Ramadan teh bangsa sehari 5 juz mah beres we. Ada les, ada. Ininya masih baru.
Alhamdulillah Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lalu. Saya bisa nyumbang korma 2 ton. Waktu ngangkat kormanya masih kerasa, pahalanya udah hilang. Cicing Acep ya. Setuju hadirin? Udahlah, amal mah udah cukup, Allah yang tahu. Namanya juga amal tuh kan lillahi ta'ala. Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang nerima, wahtisaban. Cukup Allah yang ngasih pahala. Mau ngapain di umum-umum? Siap? Sudah nyiap juga enggak? Siap? Latihan pulang dari sini, jangan banyak omong. Wah ceramah tadi teh ini enak, cep. Kan yang diajak ngobrolnya juga sama-sama. Kayak nonton sepak bola, sama-sama nonton. Aduh tadi mah harus nama ke kiri tadi Tajong teh. Udah jelas ke kanan ngomong kiri. Dan udah selesai sepak bolanya juga. Kenapa dibahas? Kan sama-sama nonton, benar? Tadi kan nonton cep cicing, ya beres. Nah, udah sama-sama lihat. Dan dibahas juga enggak robah. Coba penalti teh kalau ke atas, kan enggak tadi juga. Cep, diem, sepakat. Masjid teh baru dengan harudang. Jadi dingin enggak hadirin? Enggak, cicing ya. Udah infak saeutik mah. Kalau masjid teh panas, saya nyumbang AC, sah itu ngomong ya. Ini mah nyumbang 1000 hadirin. Datang jauh-jauh ke sini lama di toilet. Septic tank penuh gara-gara dia yang nyumbang seotik protes. Mana teh airnya yang bau ke WC teh? Pak dia sendiri yang ngisinya. Ah, cicing Pak diam. Halo, setuju tidak nih? Terlalu banyak bunyi kita mah. Celetuk ini jeletot itu sakit hati. Celetuk ini pahala hilang. Celetuk itu jadi fitnah. Jadi gibah. Amankan diri dengan jangan banyak bicara. Lebih hebat lagi, selain banyak bicara, banyak istighfar, banyak zikir. Tahan. Udah nggak kuat pengen bunyi. Kan setiap orang teh bakatnya beda-beda Pak. Ada yang bakat dia mah itu mah lebih ringan. Ditanya ke cicing we datang. Ada yang bakat bunyi, yang dia mudah ngelucu, mudah ngomong, mudah menjelaskan, omongannya mudah dimengerti, orang suka ke omongannya. Waduh, kalau nggak hati-hati pengen bunyi terus. Pembawa acara kalau nggak hati-hati, hadirin sekalian, terang bulan di tepi kali, buaya datang disangka tali. Apakah hikmahnya? Kita sekarang akan mendengar pengajian. Nggak usah gitu-gitu aman, sederhana. Hadirin, tiba saatnya kita menyimak tabligh bersama Agim. Kita doakan semoga beliau diberikan ketulusan dan lisannya dituntun Allah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Simple, benar? Jangan suka gatal pembawa acara. Dipanjang-panjang. Suka serem kalau mendengar pernikahan itu ya. Pembawa acara teh bikin jengkel, mempelai karena nggak jadi-jadi nikahnya. Apalagi dalam pernikahan suka diriwayatkan pertemuan ini diawali dari TK. Wah, panjang cerita. Di TK mereka karnaval berdua supaya cinta dari TK. Waktu SD sekelas, sebangku, bahkan pensilnya juga sama. Ini kan benar-benar aib cerita itu. Mau apa menceritakan pacaran sebelum nikah? Itu ada tradisi sangat buruk tuh. Dari pernikahan udah banyak bicara, buang waktu, membeberkan aib. Kan bukan prestasi itu.
pacaran sebelum nikah, mereka menjalin asmara 12 tahun. Allah nanaon-nanaon eta ada. Tahan secukupnya. Siap? Jangan banyak nanya kalau nggak perlu. Jangan serba ingin tahu. Kecuali kalau yakin manfaat. Faliyakul khairan aw liyasmut. Jangan banyak komentar. Tahan. Jangan celetak-celetuk. Saling mengingatkan. Bagus kalau satu grup tuh celetak-celetuk. Apalagi yang berbahaya selama, oh ya, gibah itu dalam hal apa aja? Fisik bisa gibah. Nah, si eta geus gundul hideung juga kaleci dosa. Sakit tuh hati disebut kaleci, ada kelerengnya. Ada orang jalan, satu kurus tinggi, satu lagi gendut, jika angka 10. Apa urusannya? Dosa itu. Bisa juga menghina suku. Itu bisa gibah. Kita nggak pesan jadi suku apapun. Benar? Jangan pernah menghina suku. Suku itu bagian takdir yang bukan takdir memilih. Saya jadi orang Sunda bukan pilihan saya. Jangan menghina bentuk tubuh. Jangan menghina turunan. Si eta teh bisa ya jadi sarjana, padahal bapaknya tukang beca. Gibah. Apa salahnya jadi tukang beca? Halal. Kenapa nggak boleh jadi sarjana karena bapaknya tukang beca? Oh, gibah itu. Jangan menggibah masa lalu. Saya mah tahu modal dia, saya mah waktu SMA nggak kebayang dia jadi kiai. Itu ada yang ngomong gitu tentang saya, hadirin. Si Gim jadi kiai asal nggak ada kelemeng-kelemeng yang tahu modal saya dulu mah kaget luar biasa. Si Gim jadi kiai mahnya. Salah eta teh gibah eta teh, hadirin. Tapi saya nggak sakit hati. Jangan ya. Orang bisa berubah kan hidayah Allah. Hadirin, kecuali yang sudah jadi rahasia umum. Tahu Freddy ini bukan gibah karena sudah dijelaskan oleh Allah di berbagai media. Raja ekstasi, terhukum pidana mati, yang sudah banyak mengisi media dan sama-sama diketahui umum. Kalau nggak diketahui dibuka itu gibah, tapi diketahui umum. Kita lihat hikmahnya. Dari Cipinang ternyata dianggap masih beraksi, dipindah ke Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan juga masih pakai gelang emas dan sebagainya. Tapi tampilan hari ini di media sudah pakai gamis, pakai kopiah putih, sudah berjanggut. Dan perkataannya, alhamdulillah Allah sudah memberi hidayah, kesempatan saya tobat nasuha. Saya terserah PK saya diterima atau tidak. Beda dengan sebelumnya yang ngotot mau mengajukan PK. Karena yang menentukan kematian ma Allah. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak saya sudah siap. Kaget ini. Ternyata itu pertengahan 2015 dapat hidayah. Padahal di selnya itu penjara dengan maksimum penjagaan. Di tempat sel yang paling dijaga. Allah mah gampang ngasih hidayah. Mudah-mudahan benar dan istiqomah. Katanya gayanya juga sudah beda. Tenang,
Tidak seperti sebelumnya yang serba meremehkan. Ayo, gimana begini? Makanya jangan suka ngegibah kesalahan orang. Alhamdulillah saja kalau benar. Wah, gimana jangan-jangan dia strategi? Kan kita nggak tahu. Doakan saja. Yang paling menginginkan banyak orang masuk neraka siapa? Siapa? Setan. Rasulullah diutus untuk membawa rahmat. Rasul itu sedih kalau ada orang yang mati tidak dalam keadaan iman. Rasulullah itu berdakwah siang malam kepada orang non-Islam. Lah para sahabat kan non-Islam sebelumnya. Satu persatu masuk, didoakan. Karena ingin sebanyak mungkin dapat hidayah dari Allah. Kita juga harusnya begitu. Jangan senang melihat orang lain masuk neraka. Kecuali orang yang dibenci Allah, kita benci karena ikut-ikutan. Bukan karena kita benci pakai nafsu kita. Sudah hadirin? Ya segitu aja. Oh satu lagi, jangan marah-marah. Mulai sekarang tahan. Pokoknya kalau sudah nyel di sini, pindah. Karena kalau ngomong suka berseri. Udah ngomong, ngejawab, toh ngejawab wae atuh. Dia diem, didengar enggak? Jawab, gitu. Giliran ngejawab salah, giliran diem salah. Itu orang marah. Makanya kalau udah nyekep, pergi. Itu rumusnya. Bagaimana? Nyekep. Ay pas keluar teh didinya aya nepi ka keuleun. Pokoknya namanya di sini prosedurnya langsung pindah. Sambil zikir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan marah, la taghdab walakal jannah. Enggak akan selesai dengan marah-marah. Ini ceramah teh gampang hadirin. Aslinya Allah juga menguji saya sering. Kemarin tuh habis syuting di MNC, ngejar jam 8 di sini. Keluar dari sana macet di Bekasi. Aduh macet. Cari jalan tikus. Saya boleh nyari jalan tikus, kata santri yang nyetir. Cari tikus yang sehat. Bisi tikus liar kan bahaya. Waduh hadirin, udah nyari jalan-jalan. Ketemu tol, alhamdulillah. Masuk ke tol, alhamdulillah lancar. Nah, saya curiga ya. Tadi merah, tiba-tiba jadi biru begini. Cik, dilihat ini kemana arahnya. Aduh, astagfirullah. Kenapa? Ini ke Jakarta. Walah, balik lagi hadirin. Pantas sepi. Aduh, eta mah hadirin nyel ke sini. Udah capek. Lama macet, balik lagi ke tempat yang tadi. Aku muter teh, aduh. Nah, ingat ceramah sendiri lagi. Itu pergulatan ya. Cik atuh maunya begitu. Maaf tadi 2 pintu gerbang teh 2. Saya lihat yang ini rada lancar. Saya ngambil yang ini. Sok atuh. Wih deui wehnya. Aduh, eta mah tiap lihat nu macet teh nyol hadirin. Saya mau tidur dulu goler udah. Dan dilihat juga nggak selesai masalah. Astagfirullah. Coba kalau ngambek, kita cuman berdua di mobil. Saya bagian ngambek, dia nggak diambek, nggak ditegur juga, udah ngerasa salah, udah tertekan. Terus saya marah misalkan ya,
tetap macet. Lalu dia pundung misalkan, pas saya tidur turun aja, wah, cilaka. Kan bisa ya, nuju sare amak-amakan wes tinggalkeun mana. Hadirin, sampai ke sini jam 11:30 dan beres aja urusan mah. Malam nggak bisa ceramah di sini ya nggak apa-apa, orang ngerti, benar? Coba marah, nggak marah sama aja ujungnya selesai, benar? Berapa kali kita marah-marah, padahal tanpa marah juga sama. Coba berapa kali kita uring-uringan dan beres. Maksudnya ada ujungnya, ya mending nggak usah pakai marah weh. Pas ceramah belok, apa itu sih? Kelihatannya ban kempes. Cok tolong dilihat. Wah, kempes Ya udah rezeki tukang tambal ban. Lapor lagi, bannya robek, ngelindus batu. Ya udah nggak apa-apa, rezeki tukang ban. Tanya berapa? 1,5 juta. Ya nggak apa-apalah, ada kantor yang bayarin gitu. Enak, cepat tenang. Kalau bayar sendiri ada beda. Hadirin, tapi kalau enggak dilatih, kapan bisanya kita mengendalikan diri, benar? Masa sampai tua teh gitu aja, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit negur, dikit-dikit melotot. Masa Allah ngasih ujian masalah nggak lulus, ujian lagi nggak lulus? Kan tiap kejadian teh ujian. Harusnya ini naik kemampuan. Ini asalnya marah setengah jam, kurang jadi 29 menit. Terus dari tiap kejadian teh, aduh, turun. Apalagi Ramadan. Kita punya target nih. Dari biasa marah segitu, tekan. Yang biasa dikit langsung marah, tahan dulu. Nah, ayeuna delay dulu ya. Keluarin marah, tahan. Enggak akan jadi bisul. Enggak. Allah lebih senang sama yang bisa nahan marah. Siap? Ya udah gitu. Maaf, ceramah Ramadannya begitu. Saya percaya banyak ceramah tentang anjuran beramal, tapi tidak cukup mengisi ember. Penting juga menutup lubang. Jangan sampai kita isi banyak, pada saat yang sama keluarnya juga banyak. Kita tidak dapat ampunan Allah, celaka. Alhamdulillah hadirin. Terima kasih, ini enak masjid ini. Nanti di bawah juga ada, di atas ada juga, di sebelah sini ada perpustakaan. Nanti ada giliran untuk ikhwan dan akhwat ke depan. Sini ada santri para penghafal Quran. Nanti ada 4 lantai di belakang ini. Sehingga yang wakaf di sini diharapkan 24 jam ngalir pahalanya. Kalau saudara sering itikaf di masjid, di sini tiap malam banyak yang ngaji menghafal. Ada yang setoran, ya. Maka alhamdulillah. Harga tanah di sini meningkat. Kata guru saya, kun baik, biarin aja. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Minta banyak aja sekalian. Alhamdulillah. Di sebelah sana juga sudah terbeli wakaf. Jadi nanti ke sebelah sana ada. Di depan ini juga sudah terbeli 10 juta semeternya di sini. Tenang, kita punya Allah yang maha kaya, ya. Saya mengerti saudara. Saya mengerti saudara begitu. Karena ya gitulah 2.000 kita sedekahnya. Nggak apa-apa hadirin. Saudara sedekah 10.000, padahal uang saudara cuma 15.000. Itu sudah menafkahkan berapa persen itu teh? Ya hitung sendirilah ya.
sudah menafkahkan lebih dari setengah harta saudara. Maksimum, masing-masing Allah tahu bekalnya, ya. Ramadan ini mau itikaf, fasilitas sudah lebih luas. Di bawah, di atas. Mudah-mudahan Ramadan ini itikaf kita bisa lebih banyak. Bisa pulang kantor, masuk sini, niat itikaf, ya. Berangkat ke kantor dari sini. Asal jangan kok karena kontrakan habis jadi rajin itikaf. Nah, mana itikaf kontrakan teka bayar. Ya, mudah-mudahan itu juga ada pahalanya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada umur kita menghadapi Ramadan ini. Silakan berwakaf, kita sempurnakan wakaf kita sambil kita membaca zikir ayat-ayat Al-Quran. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadirin, mari sejenak kita nundukkan hati kita. Entah berapa lama lagi
Allah memberikan umur kepada kita. Berapa banyak saudara kita yang Ramadan lalu masih itikaf, sholat bersama, dan kini sudah tiada. Kita pun tidak tahu apakah masih ada Ramadan yang akan datang, atau ini Ramadan terakhir dalam hidup ini. Mau pulang kemana? Kalau kita berani jujur melihat diri sendiri, amal apa yang bisa kita andalkan? Sholat. Kita tahu sholat kita hampir tidak pernah khusyuk. Memang kita sholat, tapi Allah tahu sholat kita seperti apa. Selain tidak khusyuk, juga banyak riaknya. Apa amalan andalan kita? Sedekah. Kita tahu sedekah kita seperti apa dibanding dengan uang yang kita gunakan untuk nafsu, untuk kesenangan duniawi. Dan sedekah kita pun belum tentu ikhlas. Tahajud, mana amalan kita? Saum, kita tahu saum kita hanya saum perut saja. Akhlak kita tidak berubah dengan saum. Mana amalan kita? Nolong orang, betapa banyak riaknya dibanding ikhlasnya dari amal-amal kita. Sedangkan dosa kita lahir batin, siang malam. Mata kita lebih banyak mengumpulkan dosa daripada mengumpulkan pahala. Mulut kita lebih banyak mengumpulkan dosa daripada mengumpulkan pahala. Bahkan pahala yang ada pun sirna. Hati kita ria, sombong, dengki. Mata berzina, pikiran kotor, tubuh kotor. Kepada orang tua lebih sering menyakiti daripada membahagiakan. Kepada guru lebih sering meremehkan daripada menghormati. Kepada kaum duafa bukannya membantu malah menyakiti. Kemana pulang kita dengan dosa sebanyak ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Wahai yang Maha Penyayang, sayangi kami. Irhamna ya Rabb. Ya Ghafurur Rahim, duhai Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut ya Allah. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma
inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kami umur agar bisa menjalani Ramadan. Berikan kesempatan ya Allah, agar Ramadan ini benar-benar bisa menghapuskan semua dosa, aib. Ya Allah, bimbing kami agar niat kami lurus. Beri ilmu agar amal kami benar. Berikan bekal ya Allah, agar Ramadan ini bisa merubah hidup kami. Jadikan Ramadan ini menjadi jalan bakti kami kepada orang tua, jalan khidmat kami kepada para ulama. Jadikan Ramadan ini menjadi kasih sayang kami pada duafa. Jadikan Ramadan ini membuat kami mencintai Quran-Mu ya Allah. Membuat hidup kami selalu bersama Quran-Mu. Jadikan Ramadan ini mencabut semua cinta dunia di hati kami. Golongkan kami jadi ahli sedekah ya Allah, yang ikhlas. Golongkan kami menjadi orang-orang yang bisa riyadhah. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang satu-satunya yang kuasa merubah takdir kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Silakan bagi yang akan berdoa, hadirin. Allah maha mendengar. Amin. Bila ada yang mau doa khusus, pasti didengar oleh Allah. Ya Allah, minta diberikan kekuatan untuk menghindari maksiat, menjauhi dosa, agar tidak berulang-ulang. Agar tidak menganggap remeh dosa. Ya Allah, kuatkan kami agar jangan biarkan kami tertipu oleh duniawi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Kami mohon ampunanmu dari apa yang tidak kami tahu. Allahumma rzuqna istiqomah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, sempurnakan ganjaran bagi yang menjadi jalan rumah-Mu ini terwujud ya Allah. Ya Allah, bimbing kami agar menjadi jalan ya Allah, memakmurkan rumah-Mu ini. Sempurnakan ganjarannya ya Allah. Jadikan jalan kami berkumpul di sorga-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan jodoh ya Allah, jodoh terbaik pilihan-Mu bagi yang menantikannya. Karuniakan keturunan ya Allah yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit. Berikan, bukakan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah.
Ya Allah, berikan pekerjaan yang halal barokah. Jauhkan kami dari fitnah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan kami. Istiqomahkan ya Allah. Terima kasih ya Allah yang maha baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Makasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tertib turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, malam Jumat yang akan datang ajak temannya ke sini ya, karena tempatnya lebih luas. Mudah-mudahan banyak.